Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kita ketemu lagi di mata kuliah Manajemen Kinerja dan Kompensasi. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai materi pertemuan ketiga, yaitu mengelola produktivitas dan mengelola kualitas. Ini adalah dua topik ya, jadi yang pertama, kita mengelola produktivitas dulu, baru kemudian pengelolaan kualitas. Mengelola produktivitas. Menurut Belcher, secara konseptual, produktivitas adalah hubungan antara keluaran atau hasil organisasi dengan masukan yang diperlukan. Jadi ada output versus input. Produktivitas dapat dikuantifikasi dengan membagi keluaran dengan masukan. Menaikkan produktivitas dapat dilakukan dengan memperbaiki rasio produktivitas, dengan menghasilkan lebih banyak keluaran atau output yang lebih baik dengan tingkat masukan sumber daya tertentu. Itu menurut Belcher. Tapi pendapat lain mengemukakan bahwa suatu organisasi dikatakan produktif apabila mencapai tujuannya. Dan hal itu terjadi dengan mengubah masukan menjadi keluaran dengan biaya terendah. Produktivitas merupakan ukuran kinerja, termasuk efektivitas dan juga efisiensi. Kalau efektivitas ini berkenaan dengan pencapaian tujuan. Sedangkan kalau efisiensi adalah rasio keluaran yang efektif terhadap masukan yang diperlukan untuk pencapaiannya. Contohnya, sebuah rumah sakit dikatakan efektif apabila sukses memenuhi kebutuhan pelanggan. Dikatakan efisien apabila dapat melakukannya dengan biaya yang lebih rendah. Tipe produktivitas. Terdapat dua tipe rasio produktivitas, yaitu total productivity dan partial productivity. Kalau total productivity ini menghubungkan nilai semua keluaran dengan nilai semua masukan, jadi secara keseluruhannya. Sedangkan kalau partial productivity menghubungkan nilai semua keluaran dengan nilai kategori utama masukan. Jadi total keluarannya secara total, tapi untuk inputnya itu per kategori. Itu adalah partial productivity ratio. Kebanyakan ukuran produktivitas yang dipakai ekonom dan eksekutif bisnis biasanya labor productivity index. Karena tenaga kerja kan merupakan komponen biaya terbesar ya. Ukuran tersebut juga memberikan indikasi apakah sumber daya telah digunakan dengan baik atau telah diboroskan. Produktivitas menunjukkan hubungan antara keluaran yang ditimbulkan oleh sistem produksi atau jasa dan masukan yang disediakan untuk menciptakan keluaran tersebut. Penggunaan sumber daya seperti tenaga kerja, kapital, tanah, bahan energi, informasi, dan lain-lain itu secara efisien dalam produksi berbagai barang dan jasa. Produktivitas juga dapat dilihat dari hubungan antara hasil dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikannya. Semakin singkat waktu yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan, sistem tersebut akan dinilai semakin produktif. Nah, produktivitas dapat berarti bahwa ini berbeda-beda bagi orang yang berbeda. Tetapi konsep dasarnya selalu merupakan hubungan antara kuantitas dengan kualitas barang dan jasa yang dihasilkan dan jumlah sumber daya yang dipergunakan untuk menghasilkannya. Sementara itu, Belcher mengemukakan beberapa kesalahan dalam memberikan makna terhadap produktivitas karena masalah-masalah sebagai berikut. Yang pertama, produktivitas sering disamakan dengan produksi. Misalnya, jika lebih banyak barang dan jasa yang diperoleh, produktivitas diasumsikan meningkat. Namun, produksi hanya mencerminkan setengah dari persamaan. Kita tidak dapat mengkonklusikan tentang produktivitas tanpa mempertimbangkan perubahan masukan yang diperlukan untuk memperbaiki keluaran. Jadi, kalau misalnya output-nya lebih besar, tidak semata-mata langsung dinilai produktivitasnya lebih tinggi, karena kita harus cek dulu nih, apakah inputannya juga semakin banyak, atau inputannya dengan jumlah yang tetap, standar, atau bahkan menurun. Gitu. Jadi tidak langsung bisa dikonklusikan. Kemudian yang kedua, pemberian definisi masukan atau inputan tadi.
Manajer maupun non-manajer sering mengasumsikan produktivitas semata-mata pada masukan tenaga kerja. Asumsi tersebut tidak mempunyai dasar rasional karena keberhasilan organisasi tergantung pada efektivitas penggunaan sumber daya, pada bahan baku, peralatan, energi, dan juga tenaga kerja. Pandangan bahwa perbaikan produktivitas hanya ditentukan masukan tenaga kerja ini merupakan pandangan yang sempit dan sebenarnya berbahaya. Yang ketiga, produktivitas menghadapi kompleksitas praktis karena keluaran organisasi sulit didefinisikan. Keluaran organisasi manufacturing mungkin mudah ya bagi pengamat produktivitas, tetapi keluaran bank, kemudian departemen teknik, atau misalnya badan pemerintah itu akan lebih sulit. Banyak organisasi non-manufacturing gagal merumuskan secara efektif produktivitas karena ketidakmampuan menghubungkan dengan bisnisnya. Jadi mungkin tidak tahu pengukurannya seperti apa. Yang keempat, komplikasi terhadap pengertian kualitas. Apakah penggunaan sumber daya yang lebih efektif tetapi menghasilkan kualitas produk atau jasa yang tidak memenuhi syarat atau cacat merupakan perbaikan produktivitas? Apa sebenarnya hubungan antara kualitas dan produktivitas? Jadi apakah semata-mata hanya kuantitasnya saja yang diperhitungkan bahwa output-nya meningkat sehingga produktivitasnya juga meningkat, atau dicek lagi nih kualitas output-nya seperti apa, apakah sebenarnya sesuai standar yang diperlukan atau sebenarnya ada kecacatan karena yang penting hanya banyak saja. Nah, ini juga ada materi tambahan terkait dengan produktivitas sebelum kita masuk ke kualitas tadi di materi kedua. Jadi adanya kesalahan tadi yang menurut belajar tadi ini juga akhirnya menjadi tantangan dalam pencapaian produktivitas. Karena beberapa manajer sebenarnya belum memahami sebenarnya gagasan produktivitas itu seperti apa. Nah, atau bagi yang sudah menjalankan pun biasanya menghadapi kesulitan juga bagaimana mengkomunikasikannya kepada supervisor dan pekerjanya. Nah, akhirnya ada teknik untuk memperbaiki produktivitas. Ada beberapa cara, 3 di antaranya adalah pengembangan organisasi. Pengembangan organisasi adalah proses yang terencana, dikelola, dan sistematis. Tujuannya adalah mengubah sistem budaya dan perilaku organisasi dengan maksud mempengaruhi efektivitas organisasi secara keseluruhan. Kemudian bisa juga dengan cara brainstorming. Ini adalah suatu proses membangkitkan gagasan secara terorganisasi untuk menghindari evaluasi terlalu dini, karena apabila demikian dapat menutup timbulnya gagasan yang baik. Proses brainstorming ini atau kalau kita artikan biasanya disebut dengan curah gagasan, ini memberikan kesempatan setiap orang untuk menyampaikan pendapatnya secara terbuka. Kemudian yang ketiga ada force field analysis. Ini merupakan alat untuk menganalisis situasi yang perlu diubah. Jadi ketika misalnya ada sesuatu masalah yang harusnya bisa dirubah, itu bisa melakukan analisis ini. Hal ini memfasilitasi perubahan dalam organisasi dengan meminimalkan usaha dan gangguan yang terjadi. Kemudian ada keterkaitan produktivitas. Produktivitas mempunyai keterkaitan atau memberikan dampak terhadap kegiatan lainnya, mulai dari kepuasan kerja, penyederhanaan kerja, keterpaduan, spesialisasi, dan juga desain tempat kerja. Kalau dari sisi kepuasan kerja, ini kebanyakan orang percaya bahwa pekerja yang puas adalah pekerja yang produktif. Alasannya adalah pekerja yang puas ini cenderung ingin semakin terlibat dalam pekerjaan sehingga dinilai lebih produktif. Itu adalah keterkaitan antara produktivitas dengan kepuasan kerja. Kemudian keterkaitan antara produktivitas dengan penyederhanaan kerja. Penyederhanaan kerja dapat memperbaiki produktivitas sampai pada satu titik tertentu. Di luar titik tersebut,
biasanya terjadi ketidakpuasan. Jadi tidak semata-mata kalau misalnya kita menyederhanakan pekerjaan, kemudian produktivitasnya meningkat. Tapi ternyata itu dapat berlaku pada titik tertentu. Kemudian keterpaduan. Determinan utama dari pengaruh keterpaduan terhadap produktivitas adalah apakah tujuan kelompok itu sejalan dengan tujuan organisasi. Nah, kalau tujuan kelompok ini terpadu, sesuai, termasuk kinerja yang tinggi, nah ini akan mempengaruhi produktivitasnya. Kemudian spesialisasi. Kebanyakan manajer sekarang melihat spesialisasi kerja ini sebagai sumber peningkatan produktivitas. Padahal sebenarnya ada spesialisasi yang awalnya meningkat produktivitasnya sampai dengan titik optimumnya. Nah, tapi ketika sudah lewat nih titik optimumnya, melakukan peningkatan spesialisasi ini justru cenderung akan menurunkan produktivitas. Karena kan bisa saja ya sumber daya manusia tersebut bosan dengan pekerjaan yang sekarang ia jalani gitu. Jadi dia juga butuh mungkin keragaman tugas, keragaman tuntutan dari perusahaan. Kemudian yang kelima ada desain tempat kerja. Kenyataan mengindikasikan bahwa desain tempat kerja yang meningkatkan akses, kemudian kenyamanan, fleksibilitas kerja, ini mungkin secara positif mempengaruhi motivasi dan juga produktivitas dari karyawan atau tenaga kerjanya. Kemudian kesukaran proses perbaikan produktivitas. Jadi proses produktivitas ini dinilai cukup sukar untuk diperbaiki. Setiap organisasi pada umumnya ingin memperbaiki kinerjanya dengan cara melakukan perbaikan produktivitas, tapi usaha tersebut tidak selalu berhasil. Belcher lagi mengungkapkan adanya kesukaran dalam pelaksanaan perbaikan produktivitas karena beberapa hal di bawah ini. Yang pertama adalah definisi dan rasional yang tidak jelas. Kebanyakan pekerja berada dalam tipe organisasi yang kurang memahami produktivitas dan implikasinya. Nah, perbaikan produktivitas bagi mereka hanya sekedar berarti bekerja lebih keras aja. Pekerja kurang memahami bahwa terdapat perbedaan antara bekerja keras dengan produktivitas. Perusahaan dan manajer sering terlihat sebagai satu-satunya yang memperoleh manfaat atas perbaikan produktivitas ini. Jadi nggak ada kaitannya dengan pekerja. Kalau persepsi ini sudah muncul, tidak mungkin mendapatkan kerjasama dan dukungan dari pekerja dalam usaha perbaikan produktivitas. Harusnya disosialisasikan juga apa manfaat dari perbaikan produktivitas ini terhadap para pekerjanya. Kemudian komitmen dari atasan yang rendah. Atasan sering cepat memuji manfaat perbaikan produktivitas dan menyatakan dukungannya atas usaha perbaikan produktivitas. Tetapi sebenarnya secara tindakan itu sering tidak sesuai dengan kata-katanya. Mereka tidak memberikan sumber daya untuk mendukung, kemudian mereka gagal memodifikasi sistem manajemen yang sudah ada, kemudian mungkin tidak adanya support, dan lain-lain. Kemudian pengukuran menggantung. Pengukuran produktivitas merupakan elemen penguatan yang penting dari proses manajemen produktivitas, yang sering menjadi persyaratan dan akhir dalam dirinya sendiri. Sejumlah dorongan organisasi menyebabkan perilaku kontraproduktif. Sering dikatakan bahwa tidak ada gunanya mengusahakan perbaikan produktivitas apabila tidak bisa diukur. Jadi kan kita juga nggak tahu ya, usaha kita untuk memperbaiki produktivitas itu sudah berhasil atau belum, karena tidak ada ukuran yang jelas berhasil atau tidaknya produktivitas tersebut. Strategi terhadap SDM. Akhir-akhir ini semakin disadari bahwa untuk meningkatkan produktivitas perlu memberikan perhatian lebih besar pada sumber daya manusianya. Mereka ditingkatkan perannya dengan dilibatkan dalam setiap kegiatan organisasi. Lingkungan kerjanya juga perlu diperbaiki. Yang pertama adalah peran dari sumber daya manusia. Program produktivitas sering kurang memberi perhatian pada kontribusi potensial tenaga kerja pada umumnya. Sebaliknya, mengandalkan para manajemen pekerja untuk mencapai tingkat produktivitas lebih tinggi.
Karena keterlibatan pekerja yang rendah, hasilnya dapat diperkirakan diantaranya sikap apatis, ketidakpercayaan, dan juga resistensi dari tenaga kerja. Perbaikan produktivitas berlangsung dengan berat karena manajemen harus menarik organisasi yang tidak bereaksi pada tingkat kinerja yang lebih tinggi. Konsep proses ini, perbaikan produktivitas ini tidak berarti dalam tipe lingkungan yang seperti ini. Jadi kan nggak ngaruh soalnya. Kemudian yang kedua, quality of work life. Lingkungan dengan quality of work life tinggi ditandai oleh beberapa karakteristik, seperti pekerjanya berpeluang mempengaruhi keputusan, kemudian pekerjanya berpartisipasi dalam pemecahan masalah, kemudian pekerjanya mendapatkan informasi lengkap tentang pengembangan dalam organisasi, jadi mereka tahu betul perannya. Kemudian mereka mendapat umpan balik bersifat konstruktif yang membangun, yang bisa membuat mereka menjadi lebih baik. Lalu pekerja merasa bahwa pekerjaannya itu bermakna dan menantang, dan pekerja merasakan adanya keamanan dan kesempatan kerja. Yang ketiga adalah pelibatan pekerja. Terdapat tingkat pelibatan pekerja yang berbeda berdasarkan asumsi yang mendukungnya. Lawler dalam Belcher membagi tingkat pelibatan tersebut dalam 3 macam pendekatan. Ada human relation approach, human resources approach, dan juga high involvement approach. Untuk yang pertama, human relation approach, ini pendekatan hubungan antar manusia didasarkan pada kepercayaan bahwa pekerja yang lebih puas adalah pekerja yang lebih produktif. Dengan mengambil gagasan, pekerja akan memberikan perbaikan kinerja secara langsung. Kemudian, kalau pendekatan human resources approach, ini maknanya adalah manusia merupakan sumber daya yang berharga, mampu memberikan kontribusi signifikan pada kinerja organisasi. Sumber daya manusia harus dikembangkan dengan maksud meningkatkan kemampuannya, dan apabila memberikan masukan dalam keputusan akan memberikan hasil yang lebih baik. Yang ketiga, ada high involvement approach. Sistem pelibatan tinggi bekerja berdasarkan asumsi bahwa pekerja mampu membuat keputusan penting tentang pekerjaannya dan hasil kinerja organisasional maksimum apabila orang berlatih melakukan pengawasan atas aktivitas pekerjaannya. Organisasi dengan pelibatan tinggi menggunakan pendekatan berbeda terhadap desain kerja. Organisasi tersebut merupakan organisasi yang sangat datar karena pekerja membuat keputusan rutin sehari-hari bersama supervisor dalam organisasi yang dikelola secara tradisional. Pengukuran produktivitas. Pengukuran merupakan bagian integral dari proses manajemen produktivitas. Apabila produktivitas diintegrasikan ke dalam budaya organisasi, monitoring progres yang memberikan umpan balik, kemudian menetapkan sasaran yang dihitung, dan juga mengevaluasi kinerja manajerial, ini merupakan suatu keharusan. Status produktivitas sebagai isu strategis bagi organisasi menganjurkan bahwa monitoring merupakan hal yang penting. Pengukuran produktivitas organisasi secara eksplisit menghubungkan produktivitas pada sasaran strategis lainnya. Jadi kalau misalnya produktivitas tersebut tidak bisa diukur, maka ini akan tidak memotivasi para tenaga kerjanya. Nah, pengukuran produktivitas mewujudkan sejumlah fungsi penguatan yang sangat berharga, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, membangun kepedulian. Sistem pengukuran yang sangat kelihatan dan sering disesuaikan membantu menjaga fokus organisasi dan mengkomunikasikan minat dan kepentingan manajemen tentang produktivitas. Kemudian mengukur masalah dan peluang. Ukuran produktivitas memfasilitasi identifikasi dari bidang di mana perhatian manajemen ini sebenarnya diperlukan. Kondisi produktivitas yang mendatar atau menurun hanya dapat dipastikan melalui suatu ukuran. Kemudian mengusahakan mekanisme umpan balik. Tanpa adanya umpan balik, suatu organisasi tidak dapat belajar dan memperbaikinya. Dengan mengumpan balik data pengukuran, pekerja dapat menikmati perasaan penyelesaian.
Jadi bisa belajar dari kesalahan, kemudian memperbaikinya agar dapat meningkatkan kinerjanya. Kemudian yang keempat adalah memfasilitasi integrasi. Pengukuran memfasilitasi proses mengintegrasikan produktivitas ke dalam sistem organisasional lain. Tujuan kuantitatif dapat ditetapkan, kemudian perbaikan produktivitas dapat dibiayai, dan juga penguatan melalui sistem penghargaan dapat diselesaikan dengan objektivitas yang lebih besar. Jadi memang sesuai, yang mendapatkan imbalan lebih adalah orang yang memang memiliki peningkatan kinerja atau produktivitas. Oke, kita akan kembali ke slide awal. Setelah kita membahas mengenai mengelola produktivitas, kita akan membahas mengenai mengelola kualitas. Menurut Heiser dan Render, mendefinisikan kualitas sebagai kemampuan produk atau jasa memenuhi kebutuhan pelanggan. Dikatakan pula sebagai totalitas tampilan dan karakteristik produk atau jasa yang berusaha keras dengan segenap kemampuannya memuaskan kebutuhan tertentu. Menurut Krajewski dan Richman, untuk memahami makna dari kualitas dapat dilihat dari perspektif produsen dan konsumen. Pelanggan melihat kualitas dari dimensi sebagai berikut. Yang pertama adalah conformance to specification atau kesesuaian dengan spesifikasi. Pelanggan mengharapkan produk atau jasa yang mereka beli memenuhi atau melebihi tingkat kualitas tertentu seperti yang diiklankan. Kualitas ditentukan oleh kesesuaiannya dengan spesifikasi yang ditawarkan. Dalam sistem jasa, kesesuaian dengan spesifikasi juga perlu, walaupun tidak menghasilkan sesuatu yang dapat disentuh ya. Spesifikasi untuk operasi jasa berkaitan dengan pengiriman barang, kemudian waktunya atau kecepatannya itu memberikan tanggapan terhadap keluhan pelanggan. Yang kedua ada value atau nilai. Ini menunjukkan seberapa baik produk atau jasa mencapai tujuan yang dimaksudkan pada harga yang pelanggan bersedia membayar. Kualitas diukur dari harga yang dibayar untuk produk atau jasa. Berapa nilai produk atau jasa dalam pikiran pelanggan itu tergantung pada harapan pelanggan sebelum mereka membeli produk atau jasa tersebut. Kemudian fitness for use, cocok untuk digunakan. Kecocokan untuk digunakan menunjukkan seberapa baik produk atau jasa mewujudkan tujuan yang dimaksud. Pelanggan mempertimbangkan fitur, mekanis produk, atau kenyamanan pelayanan. Kualitas ditentukan oleh seberapa jauh kecocokan barang dan jasa untuk dipergunakan. Aspek lain termasuk penampilan, gaya, daya tahan, apalagi keandalan, keahlian, dan juga kegunaan. Lalu support atau dukungan. Seringkali dukungan yang diberikan oleh perusahaan terhadap produk atau jasa sangat penting bagi pelanggan. Seperti halnya kualitas produk dan jasa itu sendiri. Dukungan dapat diberikan dalam bentuk pelayanan purna jual. Biasanya ada kartu garansi ya. Pelanggan bingung jika neraca keuangan salah, respon atas klaim jaminan terlambat, atau iklan yang menyesatkan. Lalu yang kelima, psychological impressions atau kesan psikologi. Orang sering mengevaluasi kualitas produk atau jasa atas dasar kesan psikologis, iklim, citra, ataupun estetika. Dalam pelayanan di mana terdapat kontak langsung dengan penyelenggara, penampilan dan tindakan penyelenggara itu sangat penting. Pekerja yang berpakaian baik, sopan, bersahabat, dan simpatik dapat mempengaruhi persepsi pelanggan terhadap kualitas pelayanan dari brand tersebut. Sementara itu, Russell dan Taylor memisahkan perspektif pelanggan terhadap produk dan jasa. Dimensi kualitas produk manufaktur menurut perspektif konsumen adalah sebagai berikut. Yang pertama ada performance.
Ini menunjukkan dasar bekerjanya karakteristik produk. Misalnya, seberapa baik mobil dapat dikendalikan, jadi sesuai dengan fungsinya. Kemudian feature, merupakan fitur tambahan atau fitur dasar, seperti CD stereo atau lapisan kulit pada mobil. Ini berarti yang sudah ada dalam produknya ya. Kemudian reliability, yaitu keandalan menunjukkan probabilitas produk bekerja dengan baik dalam jangka waktu tertentu. Kemudian conformance, ini merupakan tingkatan seberapa kemampuan produk memenuhi standar yang telah ditentukan sebelumnya. Lalu durability, ini menunjukkan berapa lama produk akan berakhir sehingga tidak dapat digunakan lagi atau sampai memerlukan penggantian. Yang keenam ada serviceability, yaitu kemudahan produk untuk diperbaiki. Kemudian kecepatan memperbaikinya dan juga kompetensi petugas perbaikan. Yang ketujuh, estetik, menunjukkan bagaimana produk apabila dilihat, dirasakan, suaranya, bau, atau selera yang ditimbulkan. Kemudian safety merupakan jaminan keselamatan bahwa pelanggan tidak menjadi sakit atau luka karena produk tersebut. Dan yang terakhir, other perception, yaitu persepsi subjektif karena merek, iklan, dan lain-lain. Sementara itu, dimensi kualitas dan jasa ditunjukkan oleh hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, time and timelines. Menunjukkan berapa lama pelanggan harus menunggu pelayanan dan diselesaikan pada waktunya. Completeness, menunjukkan apakah yang diminta pelanggan disediakan oleh penjual. Kemudian courtesy, menunjukkan bagaimana pelanggan dilayani oleh pekerja. Lalu accessibility dan convenience, menunjukkan tentang seberapa mudah pelanggan mendapatkan pelayanan. Accuracy, menunjukkan apakah pelayanan berjalan baik setiap saat, dan juga responsiveness, menunjukkan seberapa baik perusahaan bereaksi terhadap situasi yang tidak seperti biasanya. Kualitas sebagai senjata persaingan. Menjaga kualitas dalam semua bidang bisnis merupakan tugas berat. Menjadi lebih sulit apabila pelanggan mengubah persepsinya tentang kualitas. Perubahan dalam gaya hidup dan kondisi ekonomi secara drastis dapat mengubah persepsi pelanggan atas kualitas. Sukses bisnis tergantung pada akurasi persepsinya tentang harapan dan kemampuannya menjembatani kesenjangan antara harapan dengan kemampuan operasi. Kualitas produk manufaktur dilihat dari dimensi pelanggan, dapat diukur melalui kinerja produk sesuai yang dijanjikan, kemudian fitur dan spesifikasinya, keandalan, kecocokan, daya tahan, kegunaan, estetika, dan lain-lain. Sementara itu, untuk kualitas jasa ini terletak pada ketepatan waktu pengiriman, kemudian kelengkapan, kesopanan, konsistensi. Nah, jadi berbeda ya antara manufaktur dengan jasa. Kualitas perspektif produsen ditunjukkan oleh kualitas kesesuaian. Produsen memastikan bahwa produk atau jasa dihasilkan menurut desain. Pencapaian kualitas kesesuaian menyangkut kesesuaian dengan desain, kualitas bahan baku yang dipergunakan, dan peralatan training, supervisi, dan pengawasan. Lalu ada biaya kualitas. Untuk mendapatkan kualitas barang yang baik, diperlukan biaya yang dapat berupa sebagai berikut. Ada yang pertama namanya prevention cost. Ini berkaitan dengan kerusakan sebelum terjadi, termasuk biaya mendesain ulang proses untuk menghilangkan penyebab poor quality, kemudian desain ulang produk agar terlihat lebih mudah dibuat, training pekerja dalam metode continuous improvement, kemudian bekerja dengan rekanan untuk meningkatkan kualitas pembelian atau kontrak jasa. Ini untuk memperbaiki kualitas. Perusahaan harus menginvestasikan tambahan waktu, usaha, dan juga uang. Jadi ini sebelum terjadinya kerusakan ya.
namanya prevention cost. Kemudian yang kedua ada appraisal cost. Ini terjadi dalam mengukur tingkat kualitas yang diusahakan sistem operasi. Sebagai ukuran preventif, memperbaiki kualitas, biaya penilaian turun karena lebih sedikit sumber daya yang diperlukan untuk inspeksi kualitas dan mencari penyebab terjadinya masalah yang terdeteksi. Yang ketiga, ada internal failure cost. Sebagai hasil produk cacat yang ditemukan selama produksi produk dan jasa. Ini biasanya ada dua kategori ya, yield losses dan juga rework cost. Kalau yield losses ini terjadi jika barang cacat itu harus dihapuskan. Tapi kalau rework cost ini terjadi ketika harus bisa diproses ulang. Jadi tidak langsung dibuang tapi bisa diproses ulang untuk mengkoreksi cacat atau kesalahan yang terjadi. Lalu setelah internal failure ada external failure cost. Timbul terkait produk cacat yang ditemukan setelah pelanggan menerima produk dan jasa. Ini perbedaannya. Kalau internal tadi masih di dalam perusahaan, kemudian kalau eksternal itu sudah sampai ke pelanggan. Ini termasuk warranty. Total quality management. Pada dasarnya, semua organisasi selalu melakukan perbaikan untuk meningkatkan kinerjanya. Hal tersebut dilakukan secara gradual, bertahap, dan berkelanjutan. Namun, peningkatan dengan cara bertahap dirasakan kurang memadai apabila ingin mengambil posisi di depan, dihadapkan pada beberapa kompetitornya. Untuk itu, perlu dilakukan perubahan secara menyeluruh terhadap seluruh proses kinerja organisasi. Ini merupakan usaha yang dinamakan Total Quality Management. Alasan penggunaan Total Quality Management. Persaingan dalam dunia usaha semakin ketat sehingga untuk mampu bertahan harus dapat meningkatkan produktivitas melalui efektivitas dan juga efisiensi. Hanya dengan cara demikian, bisnis mampu mempertahankan competitiveness, yaitu suatu kemampuan untuk menghadapi pesaingnya. Deming menekankan bahwa kepuasan pelanggan merupakan inti dalam roda Total Quality Management. Kepuasan pelanggan merupakan fokus dalam Total Quality Management. Untuk mencapai kepuasan pelanggan, diperlukan perbaikan berkelanjutan dan keterlibatan pekerja dalam setiap proses kegiatan organisasi. Tanpa kedua kegiatan tersebut, keinginan memberikan kepuasan kepada pelanggan itu akan sulit dicapai. Quality Function Deployment. Kunci untuk memperbaiki kualitas melalui PQM adalah dengan menghubungkan desain produk atau jasa dengan proses untuk menghasilkannya. Quality Function Deployment merupakan alat untuk menerjemahkan persyaratan kebutuhan pelanggan ke dalam persyaratan teknis yang tepat untuk setiap tahap pengembangan produk dan jasa yang diproduksi. Quality Function Deployment mengusahakan cara menetapkan target dan mendiskusikan pengaruhnya pada kualitas produk. Bagian teknik menggunakan data yang memfokuskan pada tampilan desain produk yang penting. Marketing menggunakan untuk mempertimbangkan strategi pemasaran. Operasi menggunakan informasi untuk mengidentifikasi proses yang krusial untuk memperbaiki kualitas produk seperti dipersepsikan pelanggannya. Sebagai hasilnya, Quality Function Deployment ini mendorong komunikasi antar fungsi dengan tujuan memperbaiki kualitas produk dan jasa. Proses benchmarking. Benchmarking merupakan prosedur secara kontinu dan sistematis yang mengukur produk, jasa, dan proses perusahaan terhadap pemimpin industri. Perusahaan menggunakan benchmarking untuk lebih memahami bagaimana perusahaan yang outstanding melakukan sedemikian
sehingga dapat memperbaiki operasinya sendiri. Jadi bisa diimplementasikan ke perusahaannya sendiri. Proses benchmarking semacam siklus plan, do, check, act. Tetapi memfokuskan pada menetapkan tujuan kuantitatif untuk perbaikan berkelanjutan. Ada beberapa jenis benchmarking. Yang pertama ada competitive benchmarking. Ini berdasarkan pada perbandingan dengan direct industry kompetitornya. Kemudian yang kedua, functional benchmarking. Ini membandingkan bidang seperti administrasi, customer service, dan juga sales operation dengan outstanding firm dalam setiap industri. Kemudian internal benchmarking ini menyangkut penggunaan unit organisasi yang mempunyai kinerja superior sebagai benchmark untuk unit lain. Purchasing consideration. Pendekatan pembeli dan manajemen spesifikasi merupakan kunci mengawasi kualitas pemasok. Perusahaan pembeli tidak hanya mendasarkan pada biaya dan kecepatan pengiriman, tetapi juga bagaimana kualitas produknya. Pembeli yang kompeten akan mengidentifikasi pemasok yang menawarkan produk atau jasa berkualitas tinggi pada harga yang pantas. Setelah mengidentifikasi pemasok, pembeli bekerja sama dengan mereka untuk menjaga barang yang diterima tanpa cacat. Alat memperbaiki kualitas kinerja. Terdapat beberapa alat yang dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas dan kinerja. Yaitu yang pertama checklist. Checklist merupakan formulir yang digunakan untuk mencatat frekuensi kejadian karakteristik produk dan jasa yang berhubungan dengan kualitas. Kemudian ada histogram dan bar chart. Ini merupakan histogram merumuskan data yang diukur dengan skala yang menunjukkan frekuensi distribusi beberapa karakteristik kualitas. Kalau bar chart ini merupakan serentetan garis atau balok yang mencerminkan frekuensi data yang terjadi dalam proses produksi barang atau jasa. Kemudian Pareto chart merupakan bar chart di mana faktor diplot dengan urutan frekuensi menurun sepanjang sumbu horizontal, sedangkan sumbu vertikalnya menunjukkan frekuensi. Scatter diagrams merupakan plot dua variabel yang menunjukkan mereka berhubungan dan dapat digunakan untuk menilai bila ada kecurigaan. Lalu cause and effect diagrams. Ini menghubungkan masalah kunci tentang hubungan antara kualitas terhadap penyebab potensialnya. Yang keenam ada graphs. Graphs menunjukkan data pada berbagai variasi format seperti garis atau pie. Quality circle. Quality circle adalah suatu kelompok pekerja dan supervisor dari bidang yang sama yang membicarakan masalah produksi. Quality circle dikembangkan oleh Kaoru Ishikawa di Jepang tahun 1960-an. Proses improvement team terdiri dari anggota fungsi atau departemen yang saling berhubungan yang mengatur suatu proses. Quality circle biasanya dibentuk dari tenaga ahli yang terdapat dalam organisasi yang dinilai mempunyai kemampuan, dedikasi, dan loyalitas pada organisasi untuk membantu memecahkan berbagai masalah yang dihadapi oleh organisasi. Quality circle merupakan kelompok kecil yang menjadi gugus tugas penting di dalam organisasi. Standar kualitas internasional ISO 9000 standar adalah serangkaian standar yang mengatur dokumentasi tentang program kualitas. Perusahaan menjadi certified dengan membuktikan pada Qualified External Examiner bahwa mereka memenuhi semua persyaratan. Sekali certified, perusahaan didaftar dalam directory sehingga pelanggan potensial dapat melihat perusahaan mana nih yang telah certified dan pada level apa. ISO 9000 standar ini tidak berbicara tentang kualitas aktual produk,
tetapi memberikan indikasi kepada pelanggan bahwa perusahaan dapat memberikan dokumentasi untuk mendukung apabila terdapat klaim terhadap kualitas dari produk atau jasa tersebut. Baik, itu tadi materi penutup di pertemuan ketiga ini. Semoga dengan menonton video ini, teman-teman bisa lebih memahami materi yang ingin disampaikan di produktivitas dan kualitas. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.